Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 11 IPA 1 ingin menjelaskan tentang tata peraturan perundang-undangan menurut pasal 7. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Desira Bani Taslim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Guardian Angel Zainal. Perkenalkan, nama saya Rizky Salim. Saya Jason. Saya Rabani Alsar Mustari. Saya Radhi Jasina Putri. Saya Naura Nisa. Saya Keisha Octavia. Selamat menonton. Apa itu Undang-Undang 1945? Jadi Undang-Undang 1945 itu merupakan hukum dasar tertulis dan dia juga merupakan sumber dari segala hukum yang ada di Indonesia. Nah, dia itu artinya hukum di bawahnya itu tidak boleh bertentangan dengan isi maupun semangat yang ada di Undang-Undang 1945 ini. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 ini juga mengatur dasar negara, prinsip penyelenggaraan negara, bentuk pemerintahan, dan hak serta kewajiban warga negara. Mulai kapan sih Undang-Undang 1945 ini disahkan? Jadi Undang-Undang Dasar 1945 ini disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, satu hari setelah kemerdekaan ya, oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI ya, hingga saat ini. Dan undang-undang ini sempat diamandemen sebanyak 4 kali ya, dari tahun 1999 sampai 2002 ya, untuk menyesuaikan demokrasi yang ada di Indonesia serta kebutuhan bangsa gitu ya. Untuk contoh pasal sendiri, saya memiliki pasal 1 ayat 3 ya, bunyinya itu negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, bisa kita lihat bahwa maknanya itu segala perbuatan baik warga negara, pemerintahan atau siapapun itu harus berlandaskan hukum ya, bukan semena-mena atau hanya berlandaskan kekuasaan saja ya, kurang lebihnya seperti itu. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR. Apa itu TAP MPR? TAP MPR adalah ketetapan yang ditetapkan oleh MPR dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Biasanya prinsip pedoman dasar, arah kebijakan, dan prinsip-prinsip bernegara. Setelah amandemen UUD 1945, MPR tidak lagi membuat ketetapan yang bersifat umum setiap tahun, tetapi TAP yang sudah tetap berlaku selama belum dicabut. Dan ini berlaku sejak disahkan dalam sidang MPR dan berlaku di seluruh Indonesia. Contohnya pada TAP MPR nomor XV2 atau MPR 1998 tentang hak asasi manusia, atau TAP MPR nomor 1 MPR 2003 tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum TAP MPR sementara. Bunyinya seperti: bangsa Indonesia menjunjung tinggi dan menghormati hak asasi manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Isi TAP ini menjadi dasar pembentukan Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. 3. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti. Apa itu undang-undang? Undang-undang adalah peraturan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR bersama Presiden untuk mengatur hal-hal penting yang berdampak luas pada masyarakat. Sementara Perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden dalam keadaan darurat atau mendesak sebagai pengganti undang-undang sementara yang kemudian harus disetujui DPR. Undang-undang berlaku setelah disetujui DPR dan disahkan Presiden. Per PPU berlaku saat ditetapkannya oleh Presiden dan akan tetap berlaku selama belum ditolak DPR. Berlaku di seluruh Indonesia. Contohnya, 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Perpu Nomor 1 2020 tentang kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi COVID-19. Bunyinya, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya yang keempat, ada peraturan pemerintah. Apa itu peraturan pemerintah?
peraturan pemerintah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan perintah dari undang-undang. Peraturan pemerintah berisi penjabaran lebih lanjut dari hal-hal yang diatur dalam undang-undang agar dapat dilaksanakan dengan jelas dan terperinci. Nah, peraturan pemerintah ini berlaku setelah ditandatangani oleh Presiden dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan juga berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Contohnya ada PP nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar yang disingkat PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Adapun bunyinya yaitu PSBB dilaksanakan untuk mencegah meluasnya penyebaran COVID-19 dan untuk menangani dampaknya. Nah, maknanya tuh peraturan pemerintah ini menjadi dasar hukum penerapan PSBB di berbagai daerah selama pandemi. Hai, yang kelima ada peraturan presiden. Peraturan presiden adalah peraturan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan pemerintahan dari undang-undang atau peraturan pemerintahan atau mengatur hal-hal teknis dalam menyelenggarakan pemerintahan. Berlaku setelah ditandatangani oleh presiden dan diundang-undangkan dalam lembaga negara. Berlaku di seluruh wilayah NKRI. Nah, contohnya apa aja sih guys? Yang pertama, contohnya ada Perpres nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter. Yang kedua, nomor 104 tahun 2021 tentang rincian anggaran pendapat dan berbelanja negara tahun 2022. Bunyinya, penguatan pendidikan karakter dilaksanakan melalui budaya sekolah, kegiatan pembelajaran, dan kegiatan di luar pembelajaran. Makanya, pendidikan karakter harus ditetapkan di setiap jenjang sekolah agar pendidikan berakhlak dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Sekian, terima kasih. Selanjutnya yaitu peraturan daerah, kabupaten, atau kota. Apa sih itu? Peraturan daerah, kabupaten, atau kota adalah peraturan yang dibuat oleh DPRD kabupaten atau kota bersama bupati atau wali kota untuk mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan di wilayahnya masing-masing. Perda ini dibuat untuk mengatur masalah-masalah yang lebih spesifik dan dekat dengan kehidupan masyarakat daerah. Berlaku setelah disahkan oleh DPRD kabupaten atau kota dan bupati atau wali kota, serta diundangkan dalam lembaran daerah kabupaten atau kota. Berlaku di daerah tersebut. Contoh, Perda Kota Palembang nomor 7 tahun 2009 tentang kawasan tanpa rokok. Bunyinya yaitu setiap orang dilarang merokok di kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok, serta fasilitas kesehatan, tempat belajar, tempat ibadah, dan angkutan umum. Maknanya, perda ini dibuat untuk menjaga kesehatan masyarakat dan melindungi warga dari bahaya asap rokok di tempat umum. Halo semuanya, aku Syira. Di sini aku mau jelasin tentang tata peraturan perundang-undangan mengenai peraturan daerah provinsi atau Perda provinsi. Nah, jadi peraturan daerah provinsi itu adalah peraturan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau DPRD Provinsi bersama gubernur provinsinya. Nah, jadi Perda Provinsi ini fungsinya apa sih? Fungsinya adalah untuk mengatur urusan pemerintahan atau kepentingan masyarakat sesuai dengan daerah provinsinya. Nah, jadi kan kebutuhan setiap daerah itu berbeda-beda. Jadi peraturan ini itu mengikuti kebutuhan daerahnya masing-masing. Nah, pada provinsi ini tuh berlakunya kapan dan di mana sih? Nah, pada provinsi ini hanya berlaku saat setelah disahkan oleh gubernur dan DPRD daerah setempat. Dan Perda provinsi ini hanya berlaku di wilayah provinsinya. Misalnya, Perda provinsi Jawa Barat, maka hanya berlaku di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya, bukan untuk di daerah lain. Nah, contoh di Perda provinsi ini, contohnya itu di Perda Provinsi DKI Jakarta. Itu pada nomor 2 tahun 2005 tentang pengendalian pencemaran udara. Nah, jadi bunyinya itu adalah setiap orang dilarang untuk membakar sampah di tempat umum atau di kawasan pemukiman yang dapat mengakibatkan pencemaran. Nah, jadi maknanya itu adalah pemerintah provinsi daerah memiliki kewenangan untuk menjaga lingkungan agar bersih dan tetap sehat. Mungkin sekian video dari saya atau penjelasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah penjelasan yang dapat kita dengarkan tadi, kita juga dapat
menarik kesimpulan dari berbagai cara ya bahwa dengan melalui sistem ini Indonesia berupaya memastikan bahwa semua peraturan dibuat berdasarkan hierarki yang benar, tidak saling bertentangan dan dapat memberikan kepastian hukum bagi seluruh warga Indonesia. Dengan demikian, hukum nasional dapat berjalan secara tertib, terarah dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta tujuan nasional. Sekian video dari kami, semoga video dari kami dapat bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.